Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kuswandi, NRP 15/2018-060. Di sini saya praktikan dari praktikum pemrograman game kelas B, yang mana kita telah memasuki pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini ada 6 buah kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, membuat dasar enemy AI, memasukkan model 3D dan sistem darah ke enemy AI, membuat tampilan game over, membuat script game over, lalu membuat sistem item sederhana. Kemudian membuat tampilan dari si inventory. Oke, untuk melakukan kegiatan yang pertama, membuat dasar enemy AI, kita langsung saja pergi ke Unity-nya. Oke, untuk pertama kita akan mendemokan terlebih dahulu yang mana untuk si enemy AI-nya. Kita run dulu ya. New game dulu. Nah, untuk si enemy AI-nya ada di sebelah sana. Nah, dia berbentuk mumi. Oke, kita ambil koin dulu. Ada. Nah, di sana ada mumi. Nah, di sini untuk di sini di minimapnya akan ada yang berwarna merah di situ berarti zona musuh. Tuh, yang itu tuh. Nah, ketika kita udah mendekati zona musuh, maka nah seperti itu. Nah, ini untuk nanti ya itu. Ini untuk enemy-nya, enemy AI-nya. Oke, kita jelaskan untuk di codingannya. Kita pergi ke aset si main-nya. Eh, yang kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan atau membuat baru untuk si script enemy-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Agak lama ini. Nah, untuk di sini, untuk yang enemy-nya, itu ada pada ini nih. Kita beri nama enemy. Nah, sini yang kapsul sini ke sini. Nah, yang ini itu saya menggunakan karakter dari si Mumi. Jadi di sini ketika si playernya mendekat kepada si Mumi, lalu akan dikejar. Dan ketika sudah dekat, mana ya? Sebentar. Mumi, Mumi, Mumi. Nah, di sini, di sini ada, nah radiusnya 0,5, lalu ada height-nya 2 ya. Nah, di sini ada well point range, itu 5. Kemudian ada team when attack-nya ada 0,5 ya. Nah, di sini second rate-nya 20. Jadi jika si musuh si player berada di antara ini, maka si enemy ini akan mengejar si player kita. Dan ketika di range berapa gitu antara ini nah itu akan dibunuh gitu. Lalu akan darah si playernya juga akan berkurang seperti itu. Caranya itu, nah ini tinggal di create saja. Kita membutuhkan kapsul, misalkan mau mana nih? 3D object, nah kapsul, nah di sini tinggal create aja.
Jangan lupa diberikan kapsul solider di sini. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang codingan dari si kita ke script ya. Ada enemy AI-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita telah masuk kepada skripsi enemy AI-nya. Di sini ada public NAP mask again. Nah, public mask again ini ada di sini. Nah, di sini kita create untuk si NAP mask-nya. Nah, ini. Kemudian di sini kita add komponen untuk si NAP mask surface-nya. Lalu di sini include layer kan. Nah, ketika semuanya terchecklist, maka sisakan saja yang ground. Kemudian tinggal di back. Nah, gitu. Nah, tinggal di back itu. Kemudian jangan lupa untuk si layernya juga ada di enemy ya tadi. Nah, untuk layernya kita tambahkan si enemy di sini. Add layer, misalkan yang 9 itu enemy, yang 8 nya player. Kemudian yang player juga layernya kita isi player, kemudian Tiren juga jangan lupa itu kita isi player. Maksudnya yang Tiren kita isi ground ya. Ini untuk codingannya. Di sini ada public untuk si NAP mask agent-nya. Lalu public transform layer. Sini untuk library-nya. Di sini untuk public-publicnya. Nah, ini untuk patroli. Di sini akan ada patroli, ada serang, dan ada stats. Di sini untuk star-nya, player. Nah, kita nama player kita apa? Di sini ada agennya. Agen ini dari si NAPMES agennya. Jadi wilayah si musuh lah ini. Kemudian di sini ada update player inside range. Di sini ada playernya berapa range-nya. Kemudian di sini ada attack range-nya berapa. Ini ada jaraknya ya. Nah, di sini ada jika player inside range dan player in attack range, patroli ya. Di sini ada patroli, kemudian di sini ada kejar, lalu ada serang. Nah, ini untuk patroli. Jika well point set, search well point. Jika well point set again, set destination well point. Di sini ada vector distance-nya berapa. Kemudian jika distance well point-nya magnitude lebih kecil daripada 1 f, maka well point set false. Nah, di sini ada search well-nya, ada float random z dan float random x. Kemudian ada kejar, di sini ada private void dari si kejar. Lalu di sini ada private void dari si serang. Kemudian di sini ada private void dari si reset attack. Oke. Lalu untuk apa di sini untuk si scriptnya kita masukkan ke sini, bisa di add komponen, bisa di drag and drop. Nah, untuk enemy kita masukin enemy, untuk player kita masukkan player, lalu ground kita isi ground, lalu player kita isi player ya. Seperti itu. Untuk yang kedua, memasukkan model 3D dan sistem darah enemy AI. Nah, yang tadi kita ke kapsul, nah masukkan si mumi ini. Saya pakai mumi dari si Mon. Nah, kita masukkan. Jadi aja sih, tadinya tuh ini kapsul. Jadi berbentuk kapsul, maka saya masukin si mumi ini.
sehingga dia berbentuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian sistem darah yang tadi kita ke health skip-nya. Nah, ini untuk kita masukkan apa ya? Bentar. Darah. Ini nanti saya jelaskan sekalian. Itu untuk membuat tampilan game over. Untuk membuat tampilan game over adalah kita pergi ke kanvas. Kita pergi ke kanvas, lalu kita copy paste yang untuk si pause menu yang ini. Nah, yang mana dulu? Nah, yang ini kita copy paste. Jadi tampilannya menjadi seperti ini. Kita copy paste lalu beri nama game over. Nah, pause menu kita matikan dulu. Yang game over kita hidupkan untuk dilihat. Nah, seperti ini. Di sini kita menambahkan game over lalu menambahkan info dia matinya itu kenapa gitu. Lalu di sini ada button restart. Nah, button restart ini sebentar. Nanti kan ke HUD manager kita isi codingannya lalu one click-nya kita pergi ke HUD terus ke restart. Nah, untuk script game over ini ada di namanya HUD manager. Sini nah, pertama-tama dan yang paling utama kita tambahkan namanya serialize game object game over menu sama information string info. Kemudian di sini ada game is pause, time scale 1F. Kemudian kita di update ini kita tambahkan tentang si informasinya. Lalu infonya kita dapatkan dari si health skip-nya. Dari codingan di sini. Kemudian kita pergi ke bawah, kita buat yang namanya bentar, paling bawah. Nah, di sini kita berikan void game over. Jika darah lebih kecil daripada 1, maka game over menu set aktif true. Nah, jadi di sini menyala, lalu game is paused through team scale 0F, cursor lock state, cursor lock, jadi dikunci itu si kursornya itu. Lalu di sini ada public void restart. Public void restart ini kembali ke scene-nya si main ya. Scene utamanya lah intinya. Itu langsung saja kita ke health skip. Nah, di sini untuk informasinya kita tambahkan public string info. Lalu tambahkan di sini info kamu sudah dimakan mumi misalkan. Ini region mah buat nambah ya. Ini musuhnya nih. Kemudian yang membuat sistem item sederhana. Untuk membuat item sederhana, kita memiliki namanya sini, bentar namanya. Kita pergi ke sebentar. Gimana ya? Kita namanya ke inventory dulu sih sebenarnya yang bawah dulu. Tapi tidak apa-apa, kita pergi ke sini. Nah, inventory di sini. Di sini ada nah, ini untuk codingannya. Nah, di sini ada saya create kan ini create inventory, lalu ada item. Nah, di sini kita create jadinya bebas gitu sini. Baik, lalu kita tambahkan item darah, terus kita tambahkan sehal position misalkan ya. Yang ini kita drag and drop ke icon. Nah, itu untuk yang pemilihan
item sederhana. Kemudian membuat tampilan inventory. Nah, yang pertama-tama kita pergi ke, kan ini untuk nah ini tampilannya. Untuk inventory. Kita ke verbs, lalu ke friends, inventory, kita drag and drop ke canvas. Nah, ini ada dua ya. Inventory parent sama resource content. Kita klik untuk si HUD-nya. Nah, ini untuk diatur-atur aja gitu. Misalkan si item button-nya, icon yang ada di aset sini, di drag and drop ke sini. Nah, icon ini. Button-nya juga kita drag and drop ke sini, misalkan. Kemudian kita ke HUD Manager, lalu create, add komponen, kita masukkan inventory UI, lalu inventory ini kita drag and drop kedua-duanya ya, icon parent sama UI. Kemudian treasure content ini kita masukkan yang treasure content, seperti itu. Nah, kita run saja dulu. Untuk yang inventory-nya. Kita canvas matiin dulu yang gain after. Nah, kemudian kita untuk mengeceknya, saya lupa sebentar. Nah, kita ke project setting ya untuk men-set apanya, lalu kita tinggal di duplicate aja dari salah satu ini, lalu kita beri nama inventory. Ini harus sesuai dengan codingan yang ada di inventory-nya. Nah, di sini kita posisi buttonnya M, misalkan posisi buttonnya I. Jadi ketika kita menekan M atau I itu akan muncul atau keluar gitu. Nah, kita coba ya. Nah, ini untuk musuh tadi. Tuh. B misalnya. Ini beli darah ya. Nah, ini untuk yang inventory-nya kita pencet M, I ya, tuh. Pencet M atau I. Nah, kita misalkan restart. Ini akan balik lagi ke bawah, ke awal. Nah, seperti ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebihnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila kita pikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.